Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Misela Pangemanan dari kelas 2MB1. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang bab 2 Allah dalam kepercayaan Kristen. Allah adalah sumber kehidupan dan keberadaan kita. Karena itu, hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Allah dan kita adalah milik Allah Sang Pencipta. Ini berarti juga bahwa Allah berdaulat atas hidup dan tujuan hidup kita. Hanya Allah yang berhak menentukan untuk apa kita hidup di dunia, dan kita tak akan menemukan kedamaian sampai kita menemukan Allah sumber dan tujuan kehidupan kita. Orang Kristen mempunyai satu Allah tapi mewujud nyatakan dalam 3 cara, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Implikasi kepada manusia kepada Bapa yaitu menjadi Sang Pencipta. Pencipta ini dalam arti Ia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kita sebagai manusia harus juga memiliki keterlibatan kepada Allah, yaitu kita harus selalu bersyukur atas ciptaannya, berterima kasih karena sudah diberikan nafas kehidupan, dan kita harus bangga akan segala ciptaannya yang ada di bumi ini. Dalam perjanjian lama, persembahan menjadi syarat untuk penebusan dosa. Sedangkan dalam perjanjian baru, persembahan merupakan salah satu bentuk ucapan syukur. Perkenalkan, saya Novita Lelet dari kelas 2MB1. Selanjutnya ingin membahas mengenai Allah penyelamat yang kita orang Kristen kenal sebagai Juru Selamat, yakni Tuhan Yesus Kristus. Mengingat bagaimana proses panjang yang Tuhan Yesus alami sendiri saat turun langsung ke dunia, membuat kita pasti bertanya, mengapa Ia sendiri turun langsung, meninggalkan segala kenyamanan sebagai anak tunggal Bapa di sorga, menjadi manusia dan merasakan berbagai emosi sama seperti yang kita rasakan. Bukan hal mudah apalagi mengingat banyak yang tidak mengenalnya, atau bahkan sadar akan keberadaannya saat masih di dunia. Jadi mengapa Tuhan Yesus masih mau menyelamatkan kita saat kita bahkan belum mengenalnya? Jawaban dari semuanya itu adalah karena cinta dan kasih-Nya pada manusia, seperti yang dikutip dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang perlu kita selalu sadari ialah Tuhan Yesus melewati setiap proses itu untuk menyelamatkan kita. Karena amal ibadah, perbuatan baik, dan agama tidaklah cukup menyelamatkan manusia dari jurang maut. Itu sebabnya Tuhan Yesus turun sendiri membawa misi keselamatan bagi umat manusia. Keselamatan yang kita peroleh dengan cuma-cuma, yang merupakan sebuah anugerah bukan dari hasil pekerjaan kita, melainkan hasil tebusan Yesus Kristus sendiri di atas kayu salib. Hal ini membuat kita tahu, sampai mati dan bangkit kembali pun Tuhan Yesus masih memikirkan kita di atas segalanya. Jadi sebagai respon kita terhadap kasih dan anugerah-Nya, hendaklah kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah sebagai Sang Penyelamat dalam Yesus Kristus dan mensyukuri kasih dan anugerah keselamatan yang sudah kita peroleh. Perkenalkan, nama saya Novi Tuliu dari kelas 2MB1 dengan nomor urut 29. Pada saat ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai topik 2, yaitu Allah dalam kepercayaan Kristen. Sebenarnya ada 2 kemungkinan manusia dapat mengenal Allah. Yang pertama, manusia tidak dapat mengenal Allah dan hakikatnya karena manusia itu terbatas. Kemudian yang kedua, manusia mungkin mengenal Allah dan hakikatnya karena apabila ia menyatakan dirinya. Yang kedua, manusia mungkin mengenal Allah dan hakikatnya hanya apabila ia menyatakan dirinya. Alkitab sendiri menjelaskan bahwa umat Kristen memiliki satu Tuhan dan mewujud nyatakan diri dalam 3 cara. Yang pertama, Allah sebagai pencipta, kemudian yang kedua Allah sebagai penyelamat, dan yang ketiga Allah sebagai Roh Kudus atau pembaharu. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai implikasi manusia kepada Roh Kudus. Yang pertama yaitu mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Kemudian yang kedua, menjadi garam dan terang di dunia ini. Untuk contoh dari tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini, bisa kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kemudian arti dari garam dan terang dunia. Garam berarti dapat menjadi contoh dan teladan kepada sesama manusia.
Kemudian, terang sendiri yang dimaksud yaitu menerangi mereka yang masih dalam kegelapan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.